ini kelas khusus untuk membersnya Wisdom and Invest. Tujuannya apa? Tujuannya supaya teman-teman nanti menggunakan tools-nya itu bisa lebih efektif ya. Oke, kita sambil tunggu yang lain. Jam 11 ya. Teng, nanti kita mulai. Oke, jadi kelas supply and demand ini teman-teman kalau yang ada di Roombot bisa akses langsung ya. Slash SD, kemudian spasi nama sahamnya teman-teman bisa klik langsung, kemudian time frame-nya tinggal di set. Nah, pertanyaannya gimana nih cara aplikasinya? Nah, ini nanti Ko Ferry akan sharing. Siapa sih Ko Ferry? Ko Ferry ini adalah partner dari Win. Beliau adalah juga founder dari Trader ya. Terkenal dengan metodenya yang simple banget. Jadi kalau teman-teman yang ada di sini, kalau ngelihat chartnya Wisdom Invest itu simple ya. Kenapa? Karena kita butuh sesuatu yang simple sehingga informasi tersebut akan lebih mudah diserap oleh otak kita dan kita bisa segera take action. Nah, nanti materi ini teman-teman bisa ulang-ulang karena kita akan record khusus untuk teman-teman ulang ya. Dan hari ini memang hanya yang hadir ini para members dan juga beberapa rekan dari kelas Basic Trader sehingga bisa maksimalkan semuanya. Oke, ini 2 menit lagi. Nanti Ko Ferry kalau udah mulai dipersilahkan aja langsung. Dan teman-teman tolong disimak baik-baik. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, langsung aja diketikkan ya, saya akan bantu dan Ko Ferry juga pasti akan baca. Namun sebaiknya setelah materinya udah selesai ya, atau ada sesi yang Isai Ko Ferry bilang silakan tanya, baru teman-teman tanya ya. Jadi jangan di awal-awal dulu, kita nikmati dulu materinya. Oke, thank you banget Ko Ferry. Silakan ya Ko, aku kembali mute lagi ya. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Fon. Oke, selamat siang teman-teman semua. Jadi sesuai yang dijadwalkan oleh tim dari Win ya, Wisdom and Invest. Jadi hari ini saya akan share terkait dengan konsep dari supply and demand. Jadi di sini saya akan jelaskan mungkin tidak langsung ke cara pemakaiannya ya, karena sebetulnya supply and demand ini sangat-sangat simpel ya konsepnya gitu. Oke, jadi saya mau jelaskan dulu terkait dengan mindset ya, mindset supaya nanti akan nge-link ke supply and demand gitu. Jadi biasanya saya akan mulai dengan kita sepaham dulu terkait dengan terkait dengan mindset waktu kita trading. Oke, jadi saya akan mulai. Nah, jadi saya mau sedikit jelaskan aja, sedikit cerita aja. Jadi tujuan dari trading itu sebetulnya untuk setiap orang itu berbeda-beda gitu ya. Jadi ada yang pengen cepat kaya gitu ya. Karena mungkin di awal mindsetnya itu mendengarkan
orang lain atau membaca kesuksesan trader, sehingga itu akan membentuk mindset bahwa kalau kita trading itu tujuannya cepat kaya gitu. Nah, tapi ternyata konsep di awal atau mindset di awal itu akan menentukan keberhasilan seorang trader ke depannya gitu. Jadi kalau misalnya Anda itu pengen cepat kaya, itu sebetulnya tidak ada yang salah dengan hal itu ya. Jadi cuman itu akan mendirect Anda untuk terlalu agresif di market juga ya. Jadi kadang-kadang itu membuat kita analisanya itu kurang objektif gitu. Nah, kemudian juga akan ada mindset greedy atau serakah ya, serakah. Itu juga salah satu masalah psikologi dari trader. Dan mungkin kalau dijelaskan itu sangat mudah sekali pemahamannya. Tapi untuk menjalani itu nggak gampang. Butuh waktu dan latihan dan terus latihan untuk bisa ini mengendalikan psikologinya. Nah, jadi di sini kita trading itu akan lebih baik kalau tujuannya itu lebih mild ya, lebih tidak terlalu agresif, tapi juga ada target yang harus kita capai. Jadi kita pakai istilah mengembangkan equity ya atau modal. Nah, berapa targetnya? Targetnya untuk kita trading itu sebetulnya kita buat target yang make sense, yang secara logika itu bisa tercapai gitu ya, yang realistis. Karena market kita itu kan tidak sepanjang tahun itu akan selalu bullish ya. Jadi kadang dia bullish, kadang bearish gitu ya. Mungkin dalam 1 tahun paling oke lah ya kalau misalnya bagus banget atau in average itu ya sekitar 6 bulanan ya. 6 bulan sisanya itu mungkin akan bearish ya. Jadi naik turun gitu. Paling jelek ya mungkin sepanjang tahun akan bearish ya. Nah itu seperti itu. Kalau misalnya bearish, apakah goal kita itu bisa tercapai? Misalnya saya pasang target katakanlah 1 tahun itu modal saya naik 25% lah, mungkin seperti itu. Apakah itu bisa tercapai? Ya saya kira belum tentu ya, belum tentu gitu. Makanya itu kita harus benar dulu di awal. Kalau tujuannya cepat kaya, maka pada saat market bearish, terkadang trader itu memaksakan diri untuk trading. Ya, itu yang pertama. Nah, jadi cara mengembangkan equity bagaimana? Ya banyak cara, karena kita itu kan trader itu kadang nggak mau melewati proses yang panjang, ya kan? Jadi salah satu opsinya ya mungkin cari stock pick yang tepat gitu ya. Mencari ya, bukan membuat tapi mencari. Kalau mencari itu sebetulnya saya dulu juga pernah mengalami ya. Jadi sebelum saya terlalu belajar lebih dalam terkait technical analysis, biasanya saya mencari stock pick gitu. Artinya ya caranya cukup banyak. Bisa dengan join banyak grup, ya mendaftar sana sini untuk premium dan segala macam cara kita lakukan untuk mendapatkan stock pick itu. Apakah berhasil? Saya nggak bisa bilang itu tidak berhasil, ya kan? Karena stock pick ya kalau memang dari grupnya itu bagus, itu biasanya cukup oke ya. Biasanya yang bermasalah bukan pada stock pick-nya, tapi pada diri kita sendiri, ya, yang karena kita nggak disiplin, misalnya seperti itu. Tapi tujuan kita belajar hari ini kan bukan untuk mencari stock pick, tapi tujuan kita adalah memperdalam ilmu kita supaya kita bisa trading itu secara mandiri gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ya itu seperti yang saya bilang, otomatis ya join grup premium ya, yang mahal ada yang 1 tahun mungkin 17 juta atau 25 juta. Ya itu saya kembalikan lagi tidak ada masalah dengan hal itu. Selama
apa yang kita investasikan untuk mendaftar ke sana itu ya Anda akan dapat return sesuai dengan target di awal tadi. Nah, yang berikutnya yang pasti kita mengatur keuangan ya. Kalau mengatur keuangan itu biasanya kalau kita trading itu kita kenal dengan money management ya. Nah, jadi supply and demand nanti akan kaitannya dengan money management. Makanya saya harus jelaskan dari awal dulu. Nah, bagaimana cara mengatur keuangannya atau money management? Ya, ada yang kita serahkan pada ahlinya, maksudnya ya kita minta tolong orang lah ya, gitu untuk mengolahkan, atau kita mengolah sendiri dengan cara membuat planning ya, membuat planning. Jadi kita harus bisa membuat planning. Salah satu planning dalam trading itu nanti akan kita bisa menggunakan supply and demand ini. Jadi ini memang simple tapi dan basic ya, dan basic. Saya bilang simple dan basic. Tapi ini yang harus kita pahami karena ini dasarnya dari bagaimana kita mengatur ini ya, manage money-nya ya. Nah, jadi perencanaan itu seperti apa? Ya, kita trading itu kan sebetulnya kita melakukan bisnis ya, atau kita melakukan dagang. Namanya trading artinya dagang. Jadi kita harus punya rencana yang matang. Nah, kadang-kadang mindset-nya trader itu adalah dia trading tapi tidak memposisikan bahwa tradingnya itu seperti bisnis real gitu ya. Padahal menurut saya namanya trading dengan modal atau dengan uang yang beneran ya, yang real ya, real money ya. Itu ya harus dikelola seperti selayaknya kita punya bisnis yang fisik store mungkin ya. Nah, kadang-kadang trader itu cuman menganggap bahwa trading ini nggak seserius bisnis aslinya gitu. Nah, itu yang seringkali membuat trader itu gagal. Kenapa? Karena kalau tidak serius, maka akhirnya Anda tidak akan disiplin dengan apa yang Anda sudah rencanakan gitu. Biasanya seperti itu. Nah, ini saya buat sebuah filosofi untuk toko roti ya. Ini saya sering ulang sih kalau di kelas saya. Nah, jadi roti itu kan produknya cepat sekali kadaluarsa ya. Mungkin 2-3 hari ya kalau misalnya roti yang ada di mall gitu ya. Nah, otomatis karena kadaluarsanya itu pendek, maka toko roti ini harus membuat roti dengan pertimbangan ya. Dengan pertimbangan, misalnya roti mana yang dia itu paling digemari oleh pembeli. Nah, itu dia akan membuat lebih banyak. Tapi kalau roti yang mungkin kurang diminati, ya mungkin dia buatnya nggak terlalu banyak. Kenapa? Kalau misalnya dia sampai salah, roti yang tidak digemari diproduksi dengan kuantiti yang sama dengan roti yang digemari, maka otomatis potensi untuk roti itu kadaluarsa itu akan semakin besar. Sehingga itu resikonya pasti akan mengurangi keuntungan ya, atau bahkan mengurangi modal kalau misalnya benar-benar parah gitu ya. Nah, strateginya pada saat roti itu mendekati masa kadaluarsanya, biasanya roti itu dijual dengan harga yang lebih murah ya, didiskon, kadang mungkin dipaketkan atau dibandel lah istilahnya. Jadi itu yang dilakukan oleh toko roti. Nah, pertanyaannya mengapa harus dijual dengan harga diskon? Apa nggak rugi gitu ya? Jadi setiap adanya diskon di sebuah toko atau penjual yang melakukan diskon, otomatis dia punya tujuan. Tujuannya apa? Dia ingin mengembalikan modal. Ya, kalau misalnya rugi, itu nggak rugi 100%. Jadi ruginya itu bisa mengecil dengan cara dia menjual dengan harga diskon. Setidaknya dia dari
penjualan itu dia masih bisa convert lagi atau dibelikan lagi untuk material untuk membuat roti ya. Nah, jadi di trading pun juga sama gitu. Di trading juga sama. Kalau misalnya saham yang kita beli dia itu tidak naik ya kan atau bahkan mungkin turun, nah, itu kita harus segera keluar, segera melakukan cut loss ya. Itu. Jadi banyak sekali trader yang mindsetnya itu adalah kalau cut loss itu adalah merugikan. Gitu. Merugikan kenapa? Ya karena uangnya terrealisasi, loss-nya terrealisasi. Cuman kalau kita itu bisa manage risk-nya itu sekecil mungkin, ya mungkin kerugian kita nggak besar. Nah, itulah kenapa filosofi toko roti ini menurut saya yang paling tepat, karena pada saat sebelum kadaluarsa, dia sudah melakukan diskon. Supaya apa? Supaya modalnya kembali dan dia nggak rugi. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini seperti yang saya jelaskan barusan, perencanaan dalam trading saham ya, sama seperti toko roti gitu. Nah, tugasnya sekarang kita samakan dengan toko roti. Tugas trader itu yang paling utama itu bukan mencari profit, tapi yang terpenting itu melindungi modal, gitu ya. Sekarang kalau misalnya kita nggak bisa melindungi modal, ya kan, kasusnya biasanya nyangkut ya, saham nyangkut. Kalau misalnya dana kita terbatas dan saham yang kita beli itu nyangkut ya, artinya kita nggak bisa lagi melakukan transaksi jual beli. Jadi kita benar-benar bergantung nasib pada satu saham itu yang nyangkut. Semakin dalam maka semakin habis. Ya, secara nilai saham atau modal kita itu semakin mengecil. Nah, biasanya kalau sudah seperti itu, sudah nggak ada harapan, mungkin loss-nya mungkin sudah floating loss-nya 50% misalnya seperti itu, dan secara rupiah juga sangat besar, ya biasanya trader di situ akan merasa gagal gitu ya. Kenapa? Karena dia merasa trading kok nggak cepat kaya, tapi uangnya malah cepat habis. Nah, itu asal mulanya seorang trader dia failed gitu ya. Jadi yang tugas utamanya itu melindungi modal. Melindungi modal dengan apa? Ya dengan planning tadi. Kalau misalnya harganya dia turun, kita harus segera keluar. Ya ini mindset yang basic ya, tapi penting sekali supaya kita itu waktu kita trading itu psikologinya bisa terjaga gitu. Nah, profit sendiri adalah keberhasilan trader melindungi modal dari kerugian. Kalau Anda sudah bisa menghindari kerugian, artinya sisanya itu hanyalah profit. Gitu ya. Saya nggak bilang profit semua ya, tapi dalam trading itu kalau kita masih punya modal untuk diputar, berarti kita masih ada potensi untuk profit. Sama seperti toko roti tadi. Kalau misalnya dia biarkan rotinya itu kadaluarsa, membusuk dan tidak bisa dijual, artinya opsinya hanya satu, dia buang. Dan itu dia langsung hit ke keuntungan dia atau ke modal dia. Makanya dia jual diskon, supaya dia punya peluru lagi untuk membuat roti yang baru. Nah, bagaimana cara melindungi modal? Ya, pada saat kita membeli saham, pastikan Anda sudah mengukur resikonya. Semakin kecil resiko dibandingkan rewardnya ya, nah berarti itu akan semakin baik. Nah, nanti kita lihat dengan supply and demand ini kita akan mengukur resikonya. Nah, jadi toolsnya itu ada supply and demand zone, ya, cara kita menentukan supply and demand. Ya, sebetulnya ada cara lain, seperti yang standarnya trader pakai adalah support and resistance gitu ya. Nah, bagaimana konsep supply and demand? Supply and demand itu kan kalau misalnya kita di di ini ya teori di ekonomi ya, maka kalau misalnya demand-nya permintaannya itu lebih besar, ya, kan, maka harga itu akan
naik ya, harga akan naik. Tapi kalau misalnya supply-nya itu lebih besar, maka harga akan turun. Ya, mungkin kalau teman-teman di sini semua pasti sudah tahu ya bahwa itu konsep basic aja. Kenapa kok katakanlah sebagai contoh ya, kenapa kok pemerintah itu katakanlah melakukan impor bawang putih misalnya seperti itu. Kan tujuannya untuk menjaga harga supaya nggak naik. Karena kebutuhan dalam negeri itu lebih besar daripada apa yang kita produksi sendiri. Sehingga harus melakukan import untuk memperbanyak suplainya. Nah, pada saat suplainya itu sudah banyak, maka harganya bisa dijaga. Jadi konsepnya sama seperti di trading ya. Kalau misalnya banyak yang beli, banyak yang menginginkan saham itu, artinya orang kan akan membeli dengan hajar kanan ya, hajar kanan karena hajar kanan itu atau HK itu menunjukkan bahwa banyak trader yang berminat atau demand-nya itu muncul naik. Sehingga harga akan naik juga. Dan sebaliknya, kalau misalnya banyak yang membuang atau hajar kiri, haki, ya itu dia menyebabkan harga akan turun. Nah, harga akan stabil jika keduanya itu sama-sama kuat. Demand dan supply-nya itu sama-sama kuat, maka harga akan berada di range sideways ya, atau trendless biasanya seperti itu. Itu konsep sederhana, konsep dasar yang sama dengan technical ini. Ini yang saya jelaskan bahwa supply adalah kondisi di mana penjual lebih besar ya. Pada area supply itu penjualnya lebih besar sehingga harganya dia akan turun. Dan sebaliknya pada saat di zona demand itu biasanya pembeli lebih besar daripada penjual sehingga potensi harga naik. Fungsinya sama, supply and demand ini sama seperti support dan resistance ya. Biasanya ini oleh trader dipakai untuk setup beli dan jual ya, setup beli dan jual sama. Konsepnya sama, hanya nanti cara penentuannya dan cara pakainya sedikit beda. Nah, ada kondisi yang seperti saya jelaskan tadi, kondisi balance dan satunya imbalance. Jadi kalau imbalance itu antara supply dan demand-nya itu tidak seimbang, maka dia harganya akan membentuk suatu tren ya. Tapi kalau balance berarti dia sideways. Jadi kita gunakan istilah balance sama imbalance. Nah, semakin mendekati demand zone, maka pembelian pada zona ini punya resiko yang rendah, gitu ya. Jadi ini konsepnya kita belinya kalau misalnya dengan support resist, kita belinya itu di area support ya. Kalau ini namanya demand zone. Nah, sekarang kita mau lihat gimana cara menentukan area supply and demand zone-nya. Oke. Jadi yang pertama yang harus kita pahami untuk membuat supply and demand, kita harus tahu atau kita harus bisa mendeteksi suatu tren ya. Jadi tren itu kondisi imbalance, di mana supply and demand-nya tidak seimbang sehingga harganya bisa naik atau bisa turun. Dan yang kita butuhkan di supply and demand itu adalah pergerakan harga yang cukup signifikan ya. Nah, jadi gini, sebetulnya supply and demand ini bawaan dari forex ya, dari forex. Kalau misalnya di-apply ke saham itu juga bisa, tapi secara konsep dasar, konsep awal bahwa indikator supply and demand itu bawaan dari forex. Kenapa? Karena kalau di saham kita sebetulnya gerakannya itu kan nggak terlalu signifikan ya, maksudnya
jarang banget saham itu geraknya itu gede gitu ya. Misalnya dalam satu hari itu bisa sampai 10% ke atas. Maksudnya nggak banyak saham yang setiap hari seperti itu. Padahal secara konsep kita butuh pergerakan yang bergerak signifikan. Contohnya mungkin kalau misalnya saya bisa tunjukkan. Oke, sebentar. Ya, konsepnya mungkin yang seperti ini ya. Jadi ini bergeraknya signifikan. Ya, jadi candle-nya itu juga panjang-panjang gitu. Turunnya juga panjang-panjang. Ya, jadi sebetulnya yang kita cari adalah kondisi imbalance yang seperti ini. Kenapa? Karena konsepnya pada saat muncul satu candle yang perubahannya itu cukup besar, ya kan? Biasanya itu akan menciptakan zona supply and demand yang bagus, gitu ya. Yang bagus itu maksudnya yang secara kualitas itu dia oke gitu ya untuk digunakan pada trading ke depannya. Nah, jadi yang kita cari itu yang strong. Kalau misalnya, tapi itu di forex ya, di forex seperti itu. Cuman kalau di saham itu saya nggak bisa nemukan yang benar-benar sama dengan forex. Jadi yang kita pakai ya ini penurunannya dari topnya sampai bawahnya itu apakah cukup tajam nggak gitu. Nah mungkin kalau dalam kondisi yang seperti ini dia landai, maka tidak bisa kita gunakan 100% ya. Karena mungkin dia lemah aja sih. Kalau lemah itu kan dia ada kecenderungan itu menyerupai balance ya, menyerupai balance gitu. Maksudnya kalau misalnya kita mau tarik dalam time frame yang lebih panjang, ya dia bergeraknya sebetulnya kan begini aja. Maksudnya dia dalam satu range yang bisa kita kategorikan dia itu balance. Tapi kalau yang dalam, yang seperti ini, yang anjlok seperti ini, ya ini tidak mungkin kita bilang itu kondisi balance karena terlalu lebar range-nya gitu ya, dari atas sampai bawah. Nah, jadi itu yang pertama kita harus bisa lihat identifikasi secara tren itu mana yang dia itu drastis ya perubahannya. Nah, kemudian sekarang kita mau mencari supply dan demand ya. Jadi supply dan demand seperti tadi yang saya jelaskan mirip dengan support and resist. Jadi kita mencari base ya. Base itu ada dua. Yang pertama base pada akhir tren ya sama. Jadi kalau kita lihat base-nya, jadi base-nya di sini ya akhir dari tren karena dia balik ke atas. Kemudian di sini dia balik ke bawah. Ya, di sini dia setelah turun panjang dia naik, ya kan? Terus ini test state areanya. Jadi areanya sudah ditentukan di sini, sudah di sini ya. Terus dia ada tes area lagi, ada tes area lagi di sini. Nah, seperti itu. Jadi di setiap ujung-ujung itu akan menjadi area supply and demand ya. Jadi kalau yang di bawah ini demand, yang di atas itu supply-nya. Nah, seperti itu. Nah, supply and demand itu sama berlaku seperti support and resistance, di mana yang di atas selalu menjadi supply, yang di bawah dari harga itu selalu menjadi support. Jadi kalau misalnya posisinya di sini, maka ini itu menjadi supply zone. Ya, sama seperti support and resist. Dan ini terus berlanjut ya, berlanjut sampai ke bawah, naik lagi, dia menjadi demand lagi, kemudian dari atas turun,
kita ketemu supply zone. Begitu seterusnya. Jadi dari yang tadi awal itu kita ini ya, yang di slide yang awal. Jadi kita tentukan dulu wave-nya seperti apa, terus baru kita tentukan areanya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah base pada pertengahan tren. Jadi kita kenal itu kalau saham lagi rally, dia biasanya itu membentuk sideway dulu ya. Jadi rally naik, sideway, terus dia naik lagi. Bisa seperti itu. Atau bisa juga waktu dia drop, terus bikin base, terus drop lagi. Nah, jadi kalau misalnya kita mau lihat yang rally itu contohnya paling gampang yang seperti ini ya. Jadi dia naik, terus dia rally, dia rally dulu, terus dia bikin base, terus dia naik lagi. Waktu turun juga sama ternyata dia turun, bikin base, terus turun lagi. Itu juga akan menjadi area supply and demand ya. Jadi ada dua macam, ya kan? Dua macam. Yang pertama itu di ujung-ujung wave, yang berikutnya itu di area yang sideway pada saat dia trending ya, saat dia trending. Kan ini lagi trending naik nih. Jadi caranya seperti itu. Contoh lainnya ini adalah saham BRIS ya, saham BRIS. Jadi dia sideway di sini ya. Sideway di sini, terus dia breakout, sideway lagi di sini, terus dia breakout lagi. Ya. Jadi ini adalah fase base di tengah ya. Jadi ini rally, ini base, ini rally lagi. Ya. Jadi seperti itu. Bisa kebalikannya nanti. Drop, base, drop. Ya ini contohnya ya. Cara kita menentukan supply and demand. Jadi pada saat kapan kita belinya, di sini juga ada ya sebetulnya ya. Di sini juga ada. Jadi kalau kita mau beli itu ya pada saat dia breakout dari zonanya. Gitu ya. Kenapa? Karena bisa saja pada saat dia rally, base, terus dia jadi drop. Itu bisa juga terjadi seperti itu. Jadi yang paling aman adalah kita belinya di atas zona. Itu ya. Oke, jadi itu setupnya. Setupnya cukup simple, sama seperti support and resist ya. Jadi kalau misalnya support and resist ada pergerakan saham seperti ini, dan ini dia ada resist, maka belinya setelah break gitu ya. Setelah break. Average up atau first buy-nya di situ juga bisa. Oke. Nah, ini yang saya tadi sudah gambarkan sebagai ilustrasi. Ya, base-nya ada dua. Base benar-benar di dasar. Atau dia rally dulu, bentuk base, terus naik lagi. Ini di atas, dia drop, base, drop lagi. Nah, drop, base, drop, sama rally, base, rally. Gambarannya seperti itu. Nah, sekarang cara blockingnya. Kalau tadi itu kan dia blockingnya ini kan saya belum jelaskan. Jadi blockingnya itu ternyata setelah saya pelajari, ternyata blockingnya itu tidak ada aturan bakunya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kondisinya seperti ini, ya lagi sahamnya lagi naik ya, setelah turun gini dia naik, ada yang blockingnya itu cukup shadow-nya aja. Ada yang menggunakan next candle-nya sebagai
areanya juga ya di sini ya. Ada yang menggunakan dia sampai ini ya, sampai closing ya. Kalau open di bawah sini, close-nya di atas ini. Ini low-nya. Jadi dia dari low ke close. Ada yang diambil satu candle. Ya. Jadi kalau misalnya kita menggambar manual, itu tidak ada aturan bakunya. Bahkan untuk saham yang dia ini ya, yang setelah naik dia drop ya, itu juga sama. Jadi caranya juga sama seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan kan selalu bagaimana kita kita mau pakai yang mana kan seperti itu. Pakai yang ini kah atau yang ini kah? Ya, itu kan akan jadi pertanyaan. Kenapa? Karena biasanya kita butuh ini ya, kejelasan gitu ya. Kita butuh kejelasan. Nah, jadi kalau menurut saya secara pribadi ya, jadi kalau menurut saya itu karena area supply and demand ini menjadi titik beli ya, khususnya yang bagian atas ya. Ini kan akan jadi titik beli. Jadi yang saya utamakan di sini adalah saya mau melihat range-nya dulu. Jadi range-nya ini itu berapa persen? Range-nya berapa persen? Gitu ya. Itu yang pertama saya lihat. Kalau misalnya terlalu besar, sampai range-nya itu atas ke bawah itu mungkin sampai 10%, ya dari bawah ke atas ya, itu jaraknya 10%, ya menurut saya ini kurang oke gitu ya, karena money management saya sendiri sampai sekarang itu saya masih pakai 5% sebagai nilai cut loss-nya. Jadi kalau sampai dia turun 5% dari harga yang saya punya, itu saya akan buang. Harapannya maksimal 5% itu jatuhnya di bawah sini. Di bawah dari supportnya yang terakhir. Kalau support kan biasanya kita ngambilnya kan di sini ya. Karena ini konsepnya kan sama dengan support and resist, hanya dia berbentuk area. Maka saya gunakan juga konsep cut loss yang sama, yaitu di bawah dari yang garis terbawah. Dan itu saya maunya itu 5% kalau sampai di sini. Minusnya ya, maksimal 5%. Jadi kalau range-nya itu besar, maka saya nggak bisa pakai range ini. Nah, kita bisa coba dengan yang range yang lebih sempit sebelumnya. Itu konsep pertama. Nah, berikutnya saya juga lihat hasil tarikannya ya, hasil tarikannya. Contoh misalnya seperti ini. Sorry. Nah, misalnya seperti ini. Hasil tarikannya itu oke nggak atau valid nggak? Sorry, ini nggak kelihatan. Ya, mungkin ini ya. Kalau di sini sebetulnya cukup oke semua sih. Ya, katakanlah ini ya, katakanlah saya bikin garis seperti ini. Range-nya katakanlah ini eh, misalnya 6% gitu ya, range-nya 6%. Tapi ternyata dalam pergerakannya itu dia nggak pernah pas gitu. Jadi nggak pernah pas gitu. Mungkin kelewat, mungkin mungkin apa di atasnya. Artinya kan dia nggak cukup valid menjadi ini ya, menjadi supply area gitu. Nah, dari situ saya lihat kualitasnya. Kalau misalnya seperti ini kan saya lihat kualitasnya cukup bagus ya, karena ini di sini, ini juga tested-nya masuk. Ya, di sini juga, ini juga tested-nya masuk. Ya, di sini belum terbukti, di sini belum terbukti karena nggak dilewatin, ini juga belum, ini juga belum. Di sini sudah terbukti satu kali, di sini malah dia banyak ya. Itu. Kalau kalau belum terbukti kita nggak bisa ngomong kualitasnya seperti apa, karena ini kan akan dipakai sampai sampai dia kena tes ya. Kalau belum kena tes dia
masih dikatakan zona yang valid. Gitu. Tapi yang paling penting buat saya itu yang pertama tadi yaitu untuk mengukur resiko ya. Jadi kalau range-nya terlalu besar, ya itu apakah kita berani menggunakan range itu sebagai titik entry gitu. Kalau memang berani ya silakan, misalnya jaraknya 10% seperti tadi, terus kita mau pakai itu dengan meresikokan 10% juga dari uang kita, ya nggak apa-apa bisa dipakai gitu. Atau dengan money management pembelian yang di split ya, yang di split. Jadi belinya itu tidak di satu titik, tapi di beberapa titik gitu, supaya average harganya itu cukup paling nggak di tengah lah gitu. Yaitu salah satu opsi kita mengendalikan resikonya. Nah, jadi kalau misalnya patternnya seperti ini, stop loss-nya di mana? Ya stop loss-nya pasti harus di bawah area itu ya. Gitu. Kenapa? Karena kalau sama seperti yang tadi saya jelaskan bahwa titik yang terbawa ini konsepnya sama dengan support. Jadi kita stop loss-nya di bawah support ya. Bukan sama dengan ya, bukan sama dengan. Kenapa kok bukan sama dengan? Karena kalau kita sudah menentukan support ya kan atau demand area, saham itu berhak turun ke sini. Ya kan? Berhak turun ke sini, berhak turun ke sini atau bahkan sampai titik di situ. Dan setelah itu dia akan berpotensi juga akan kembali ke atas. Kalau dia merupakan support yang kuat ya atau demand zone yang kuat. Nah, makanya kita taruhnya itu di bawah dari supportnya atau di bawah dari demand zone. Kenapa? Kalau dia break ke bawah, artinya dia potensinya ya akan turun. Sehingga kita harus segera out ya. Ya inilah yang saya namakan kadaluarsa tadi ya, roti yang kadaluarsa ini harus dibuang segera. Nah, kemudian untuk take profit-nya gimana? Kalau take profit kan kita sudah tahu ada supply area. Di mana supply area itu kecenderungan dari market adalah untuk melakukan take profit ya, sehingga atau keluar dari saham tersebut sehingga harganya akan turun. Nah, target pesimis itu adalah sebelum memasuki area supply area. Kenapa? Karena kalau kita sebelum memasuki itu potensi kita dapatnya itu lebih besar. Tapi ini saya bilang target price-nya pesimis karena secara persentase profit itu pasti akan lebih kecil dibandingkan dengan yang optimis. Tapi semakin optimis itu juga semakin tingkat keberhasilannya akan lebih kecil daripada yang pesimis tadi. Karena belum tentu saham itu sampai di ujung ya. Bisa jadi dia cuma di sini terus turun. Nah, itu kan kita nggak tahu. Atau ya bisa jadi kalau pas dapat ya pas gitu terus kejual dia mantul. Itu target optimis ya. Penentuan target ini juga akan mempengaruhi psikologi nantinya. Jadi kalau misalnya Anda selalu lakukan ini dan ternyata beberapa kali terjadi seperti ini ya, mepet-mepet aja nih, nggak nyampe nih. Di beberapa trading berikutnya pasti Anda akan adjust targetnya. Pasti Anda akan adjust, bisa jadi adjust langsung ke bawah atau mungkin ke bawah lagi, ya itu yang kita nggak tahu. Atau cuan kabur gitu ya. Kalau udah cuan sedikit kabur, nah itu akan pengaruh ke yang namanya fear ya. Fear. Ya. Jadi technical ini kalau salah itu juga akan pengaruh ke psikologi. Padahal psikologi itu adalah faktor yang terbesar ya.
Nah, ini saya ada sedikit tambahan juga, bisa ditambahkan juga untuk volume ya. Ini volume. Jadi pada saat dia break ini, apakah didukung volume atau enggak? Ya, untuk setiap analisa dengan metode breakout, volume itu sangat penting karena dia adalah sebagai bahan bakarnya. Kalau misalnya break dengan volume yang kecil, yaitu potensinya false break itu membesar ya. Saya bilang selalu potensi ya, karena kita tidak ada kepastian di market, jadi selalu potensi. Potensinya bisa false break. Atau bisa jadi volume yang besarnya itu adalah keesokannya. Itu bisa terjadi seperti itu. Jadi hari ini break dengan volume kecil, kemudian besoknya dia melanjutkan kenaikan dengan volume yang besar. Itu bisa terjadi. Jadi tidak selalu break itu disertai dengan volume yang besar. Ya, kondisinya kalau in actual di market itu tidak semua break itu disertai dengan volume yang besar. Ya, tapi untuk menambah memperkuat analisa kita, ya kita akan lebih nyaman jika breaknya itu disertai dengan volume yang besar. Karena itu paling enggak kalau kita skor dia ada plus satunya lah dibandingkan dengan yang tanpa volume besar, gitu ya. Jadi ini bisa ditambahkan juga di supply and demand-nya. Oke, ini sebetulnya slide terakhir. Jadi umumnya ini kesimpulan aja. Jadi umumnya trader itu menggunakan support dan resisten itu di satu titik harga ya. Tapi kalau aktivitas beli dan jual dengan supply and demand itu berupa area, gitu ya, berupa area harga. Nah, supply and demand selalu bergerak mengikuti pergerakan harga. Jadi itu kalau misalnya harganya itu di satu titik harga, maka yang zona di atas itu akan menjadi zona supply dan di bawah menjadi zona demand. Kalau breakout dari supply-nya, maka supply-nya akan menjadi new demand zone, gitu ya. Dan sebaliknya. Nah, supply and demand zone yang kita pakai itu adalah yang terbaru. Jadi kalau misalnya Anda lihat di chart di bot ya, dia kan enggak banyak supply and demand-nya enggak banyak seperti saya gambar manual. Ya, ini saya hanya menunjukkan teknik gambarnya. Jadi kalau misalnya suatu zona sudah dipakai ya seperti ini ya, sudah terpakai zonanya, biasanya dia akan tidak lagi digunakan. Seperti itu konsepnya. Kenapa kok seperti itu? Karena suatu zona itu entry point yang terbaik itu adalah pada saat dia tes pertama kali. Itu pertama. Tapi kalau sudah terlalu banyak tes, zona itu akan menjadi lemah gitu ya. Kalau lemah apa? Lemah itu ya artinya dia mudah ditembus. Tinggal tembusnya ke atas atau ke bawah. Contohnya seperti ini ya. Nah, dia terlalu banyak dites, terus dia mudah sekali ditembus. Nah, kalau yang tes yang pertama, setelah strong ini, strong kenaikan, biasanya dia juga ada strong movement juga ya. Itu bedanya. Oke, yang terakhir, nah ini yang terakhir yang saya jelaskan tadi. Semakin banyak zona yang dicapai atau mengalami tes, maka akan semakin lemah gitu. Jadi kita gunakan yang terbaru saja. Yang terbaru artinya yang ini kan satu kali tes, ini masih bisa dipakai. Kalau ini harusnya sudah nggak bisa dipakai lagi. Ini, kalau ini masih bisa karena nggak pernah dites. Jadi caranya seperti itu. Selalu menggunakan yang terbaru. Kalau ini ya berarti nanti akan ada lagi di sini.
Nah, seperti itu. Di sini juga bisa, di sini juga bisa. Nah, terkadang dia itu shadow-nya itu nggak panjang ya. Jadi kalau misalnya candle-nya itu katakanlah Marubozu misalnya ya. Jadi ya akan sama, si dimensionnya akan sama dengan support gitu. Jadi hanya akan bentuk satu garis. Ya, karena konsepnya kita menggambar itu dengan shadow-nya. Jadi kalau shadow-nya kecil seperti ini, ya maka hanya ada di sini areanya kecil mengikuti. Secara teori seperti itu. Oke, jadi sampai di sini mungkin materinya. Kalau misalnya dari teman-teman ada pertanyaan silakan disampaikan. Oke, saya lihat dulu. Sering saya dengar istilah buy on breakout. Tapi ini tadi saya sudah jelaskan ya mungkin ya. Jadi kalau break itu akan lebih baik ya, secara kualitas akan lebih baik kalau disertai dengan volume yang besar. Ya, volumenya di atas rata-rata. Misalnya saham A sideways di harga 100 sampai 115 sudah coba ditembusin 115 sebanyak 3 kali dalam 2 minggu. Tahu-tahu hari ini saham naik sampai 118 sudah breakout. Apakah kita langsung beli? Jawabannya langsung beli. Ya, kemungkinan false dan closing misalnya di 114. Ya, kalau kita ngomong false itu bisa terjadi nggak di satu hari. Besoknya bisa balik. Itu juga termasuk false. Jadi yang paling penting bukan kapan belinya, tapi kalau false Anda mau ngapain. Ya. Jadi kalau false break, Anda mau ngapain? Dibiarkan nyangkut atau Anda keluar. Ya. Jadi jangan mempermasalahkan kapan belinya. Karena kalau misalnya hari ini breakout, Anda nggak beli, dan Anda mengincar besoknya untuk beli, dengan harapan apa? Oh, candle kemarin sudah end of day, sudah closing, nggak bergerak, artinya sudah valid. Oke, breaknya valid, ya kan? Tapi tetap ada potensi false break. Besoknya bisa jadi dia turun balik lagi di range 100 sampai 115. Kalau besoknya itu malah gap up, bisa jadi Anda nggak beli. Karena Anda sudah berpikir ini sudah terlalu jauh dari supportnya. Sehingga resikonya membesar dan Anda nggak beli, Anda kehilangan kesempatan untuk profit. Ya, jadi bukan masalah timingnya, tapi masalah planningnya. Balik lagi masalah planningnya, gitu. Apakah toko roti itu harus menunggu jam sekian untuk melakukan pembuatan rotinya, gitu? Ya enggak. Dia berdasarkan dari historical data. Oke, produk saya yang laku seperti ini dia akan siapkan dulu sebelum toko buka. Kalau bisa seperti itu. Ya. Tapi mungkin dia ada penjadwalan mungkin 1-2 kali untuk melakukan baking ya pada saat tengah hari gitu. Dan itu semua sudah ada planningnya gitu. Kenapa? Ya dia bikinnya 2 kali sambil dia ngelihat pasarnya ya. Kalau misalnya sepi, oke saya nggak perlu baking nih ternyata. Ya sudah nggak baking. Sama seperti kita trading. Waktu saham itu break, ya kan? Break itu biasanya volumenya itu naiknya kenceng ya. Naiknya itu kenceng gitu atau cepat gitu ya. Ya kalau misalnya Anda takut dengan false break, ya tunggu dulu sampai transaksinya itu mereda ya, mereda gitu. Nah, tapi itu tidak suatu hal yang baku ya, karena bisa jadi kalau saham gorengan pada saat volume mereda itu sebetulnya sudah waktunya distribusi gitu. Jadi agak susah kalau misalnya Anda mempertanyakan suatu kepastian kapan kita harus membeli saham. Ya, ada teori yang bilang mendekati end of day, ya, atau jam sekian, jam sekian. Ya, itu boleh aja dilakukan. Tapi ada resikonya. Setiap action ada resikonya. Kalau saya beli sore, harganya mungkin sudah
dianggap terlalu tinggi, resikonya sudah naik. Kalau saya baru break, saya beli, ada potensi false break, ya kan? Nah, dari action-action itu sebetulnya yang penting adalah kita harus ngapain nih kalau false break gitu. Jadi bukan timingnya yang diutamakan, tapi planningnya yang diutamakan. Ya, jadi nggak ada istilahnya kita itu nyangkut. Kalau kita punya planning, artinya apa? Kalau misalnya saya beli pada saat saham itu naik dengan cepat, terus dia false, dia turun bentuk shadow yang tinggi. Masalahnya pada saat beli, saya tahu nggak saya harus keluar di mana? Karena saya harus tahu kan profile risk profile saya seperti apa. Artinya kalau saya sudah tahu risk profile saya hanya 5% dan dia turun dengan cepat, potensi saya nyangkut kalau misalnya saya nggak cut loss. Jadi saya akan buang. Jadi nggak ada istilahnya terus turun lagi malah kita nyangkut di atas. Itu karena Anda nggak melakukan cut loss. Jadi planning Anda itu hanya planning beli, tapi Anda nggak melakukan planning manajemen resikonya itu nggak ada. Dan itulah penyebab trader itu banyak yang nyangkut. Pertanyaan berikutnya, di contoh slide 21, ambil candle sebulan terakhir artinya demand area 600 sampai 650. Ya, supply areanya di 800. Apakah maksud teori SND ini adalah jika tidak masuk di kotak 600 dan 650 maka kita tidak boleh beli? Jawaban saya kalau sesuai dengan teknikalnya ini benar. Jadi kalau belum masuk ke sana Anda nggak beli. Ya, tapi jangan lupa Anda harus perhatikan trennya. Jadi kalau dia balik ke 600, trennya masih naik atau enggak? Gitu ya. Kalau trennya dia turun ya jangan dibeli karena dia bisa jadi membentuk pola drop, base, drop. Ya, jadi turun membentuk base dulu di area demand-nya, kemudian dia turun lagi. Jadi perhatikan trennya juga, gitu ya. Dan kalau belum masuk kotak area 800 kita tidak jual. Nah, kembali lagi. Support and resist pun ya kan itu bukan suatu titik yang pasti akan dicapai ya. Jadi utamakan trennya dulu. Kalau trennya dia naik, maka potensi untuk mencapai supply zone itu masih ada gitu ya. Tapi kalau misalnya dia mendekati supply zone, kemudian dia breakdown dari trennya, ya kita harus keluar gitu ya. Karena kita harus mungkin kita bisa pakai trailing stop ya untuk strateginya. Jadi kalau ke atas kita ikutin, kalau breakdown kita jual. Itu ya. Jadi tren juga harus diperhatikan. SND zone selalu memperhitungkan shadow-nya. Secara teori betul Pak. Kita pakai shadow-nya itu sebagai dasar penentuan zonanya. Kalau breakout, kalau breakout harga naik, terus volumenya juga membesar. Kalau dia take profit, artinya kan dia harusnya menurunkan harga, bukan menaikkan ya. Kalau banyak orang take profit, artinya apa? Artinya harga itu harusnya turun. Meskipun ya mungkin banyak anomali juga ya di market kita. Cuman yang saya bahas di sini adalah secara ilmunya yang standar ya, bahwa kalau misalnya banyak yang membeli, harganya jadi naik gitu ya. Contohnya ya waktu tren batu akik gitu ya, banyak orang yang mencari. Mungkin dulunya hanya dijual 200.000, tiba-tiba karena banyak yang cari jadi 10 juta. Ya, karena secara stok dia limited, kemudian banyak yang berminat untuk membeli. Ya.
Jadi tanpa ditawarkan pun si batu akik itu malah orang menawarkan diri untuk membeli, gitu ya. Itu saking supply-nya sedikit banget sehingga harganya naik. Nah, konsepnya seperti itu. Tapi pada saat trennya itu sudah habis, ya balik lagi. Yang beli 10 juta ya nyangkut karena dia mungkin harus jual dengan harga mungkin 1 juta atau 500.000 karena nggak laku lagi, gitu ya. Beda dengan emas ya, kalau emas masih ada harganya. Kalau batu akik kan sebetulnya value-nya di mana gitu, karena bukan barang investasi juga menurut saya. Oke, itu ya Pak Benny ya. Semoga terjawab eh, pertanyaannya. Bagaimana volume membantu konfirmasi? Ya itu Pak, kalau volumenya di atas rata-rata itu kita asumsikan dia itu volumenya lagi membesar gitu. Sama untuk untuk turun atau naik sama konsepnya. Pak, apakah kalau breakout dengan volume besar bisa jadi demand baru? Tadi kan pembentukan demand and supply-nya itu kan berdasarkan dari swing-nya ya, atau dari wave-nya tadi ya. Kalau wave-nya itu strong, maka itu akan di ujungnya akan membentuk suatu zona yang baru. Jadi kalau misalnya breakout dengan volume besar, harganya naik kan? Kalau harganya naik, artinya kan dia lepas dari zona demand-nya. Ya. Nah, sampai dia menembus zona supply-nya, maka zona supply yang ditembus akan menjadi uh, demand zone yang baru. Oke, sebentar ya. Oke, kalau Pak Ferry untuk biasanya menentukan cut loss di area berapa tick dari supportnya. Oke, kalau dari support itu saya pakainya 3 tick ya. 3 tick itu standarnya. Tapi Anda bisa lihat juga biasanya ada harga-harga support yang dia itu ini dia itu ada di angka psikologi ya. Nah, misalnya di harga-harga 500 seperti itu atau 600 kelipatan 100 seperti itu. Nah, itu ini kita bisa pakai juga sebagai acuan dari titik cut loss-nya. Seperti itu ya. Oke, sebentar. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Jadi kalau misalnya mungkin saya bisa tunjukkan seperti di sini ya. Jadi mungkin Anda bisa lihat di sini. Kalau misalnya gambar-gambar tadi kan menurut saya kan manual sekali ya, dan kita nggak mungkin untuk banyak saham kita gambar sendiri, update-update sendiri, tentunya akan makan waktu ya. Jadi kenapa kok kita sediakan bot mungkin dari teman-teman member yang sekarang sudah join ya. Dari bot itu kan tinggal diambil aja ya, untuk catnya. Jadi dengan mudah aja. Yang penting secara konsep Bapak Ibu sudah paham pembentukan supply and demand seperti apa. Nah, karena dari bot ini itu mungkin secara logika bot ini kan hasilnya kan fix ya, fix untuk semua saham dia
menggunakan algoritma yang sama gitu. Jadi kalau misalnya bisa dilihat, ya ini sesuai ini Pak Benny ya. Saya ambilnya Antam juga ya. Jadi kalau ini chartnya yang besar ini bisa kelihatan ya. Nah, jadi kalau ini kan saya lihat ini kan dia strong turun gini ya. Strong turun. Terus dia membentuk ini. Nah, ini juga strong turun. Gitu ya. Ya, ini memang kebetulan waktu trennya naik. Jadi nggak kelihatan swing naik turunnya seperti apa. Nah, ini juga dia membentuk base ya. Jadi kalau di chart, di bot, itu sudah diidentifikasi secara otomatis gitu. Cuman nanti untuk Anda bisa menilai ini harusnya range-nya seberapa. Karena konsepnya kalau di bot, kita menggunakan satu algoritma saja, ya kan? Padahal setelah kita pelajari tadi ada beberapa hal yang perlu Anda nilai sendiri dari trader ya. Contohnya seperti ini ya. Kalau ini kan zone-nya di bawah ya. Zone-nya di bawah. Gitu ya. Nah, sehingga kalau kita mau main breakout, sebetulnya zonanya di sini. Ya. Nah, itu kalau kita main breakout berarti masuknya di sini. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda mau untuk zona yang ini mungkin nanti suatu saat akan mantul juga di sini. Tetap bisa dipakai sih menurut saya. Kalau yang ini, yang pertama ini menurut saya cukup valid karena dia sudah mengalami penurunan. Ya, dari ini juga sama. Gitu ya. Jadi kalau di bot itu seperti yang tadi saya jelaskan, hanya beberapa saja yang muncul karena kita harus gunakan yang fresh ya. Orang bilangnya itu fresh zone. Fresh zone. Jadi kita cari yang fresh supaya up to date. Karena kalau sudah terlalu panjang di belakang, ditarik sampai depan, bisa jadi dia sudah menjadi zona yang lemah karena sudah mengalami beberapa kali tested seperti itu. Oke, mungkin yang lain apa? Yang agak swing apa ya? Misalnya CTRAK tadi. Ya, CTRA ini oke sih ya menurut saya. Jadi ini zona yang tadi ini di sini ini ada tes terus dia naik ya. Ini juga supply-nya juga pas ya. Jadi kalau mau beli kapan? Pada contoh CTRA ini ya setelah dia keluar dari zonanya ini. Kalau dia sudah keluar dari zona ini baru beli. Gitu ya. Targetnya ya di sini dulu otomatis di 735. Karena dia adalah zona berikutnya. Jadi caranya seperti itu. Dan ini sudah otomatis ya, jadi nggak perlu lagi manual-manual gambar. Kita zamannya sudah modern. Ya, jadi kalau kita pakai bot ini, keuntungannya ya Anda bisa fokus melakukan aktivitas yang lain. Gitu. Yang lebih produktif ya. Jadi kalau cuan itu nggak cuan dari saham aja, cuan dari kerjaan yang lain juga bisa. Oke, dari ada pertanyaan lagi mungkin? Pak Beni penjelasan juga sama Pak penjelasannya. Artinya kita tunggu di kalau jebol berarti beli di sini sama Pak ya. Jadi pertanyaan Bapak ini jawabannya sama dengan yang tadi. Bapak mesti cek dulu trennya.
kalau untuk Antam dia trennya kan masih naik. Ya, trennya masih naik. Kalau misalnya kita gambar, kalau dia breakdown itu mungkin di angka sekitar 650-an itu dia bisa jadi secara tren dia patah. Ya. Tapi kalau dia di 650-an itu dia balik ke atas dan mampu membentuk atau lebih tinggi dari zona yang atas 750, berarti dia secara tren dia melanjutkan trennya. Kenapa? Karena dia membentuk higher high lagi. Tapi kalau setelah dia break turun ke 650, kemudian naik sedikit di 680, terus dia turun lagi ke 600, berarti dia sudah mulai membentuk fase downtrendnya. Sehingga ya sebaiknya kita nggak beli saham yang downtrend. Konsepnya sama Pak kalau trading itu. Kita belinya itu di saham yang lagi uptrend ya, jangan yang lagi downtrend. Oke, mungkin penjelasan saya sampai di sini. Mungkin dari Foni mau ini, ntar ya saya open chatnya. Oke, mana ini partisipannya? Oke, mungkin Foni mau kasih resep mungkin, resep kue atau apa gitu. Oh ini ya. Oke, silakan Oke, Foni. Ko Ferry. Thank you banget sharingnya hari ini. Teman-teman semua pasti udah dapat banyak banget ya di kelas ini ya. Simpel kan? Betul? Nah, semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan juga ingat apa yang tadi Ko Ferry bilang, psikologi itu penting banget. Makanya kalau di room selalu dibilangnya apa? Disiplin. Dengan demikian kita bisa melatih psikologi trading kita menjadi lebih baik hari demi hari. Dan juga kalau teman-teman amati kan setiap kali kalau bisa investasi inspirasi trading atau ada informasi apapun, kita selalu bilangnya apa? Kembali ke chart. Jadi teman-teman silakan cek masing-masing. Tujuannya apa? Tujuannya supaya teman-teman bisa bertanggung jawab terhadap keputusan apapun yang teman-teman buat. Dan juga yang pasti ingat, di sini semuanya para member, setiap malam di jam trading ya, setelah after trading hour ya, kita ada namanya konferensi meja cuan. Artinya apa? Teman-teman silakan sharing bidikan teman-teman, dan kita akan bahas bareng-bareng di room. Itu aja, tolong apapun yang diajarin Ko Ferry hari ini, kita gunakan supaya kita bisa cuannya lebih maksimal lagi. Demikian ya Ko Ferry. Ya. Oke. Oke, next-nya kita sudahi kelas ini berarti ya. Teman-teman, nanti yang mau rekamannya tenang, kita akan kasih ke teman-teman, para members ya. Thank you banget Ko Ferry semuanya yang sudah hadir di sini. Sampai sini aja kelas ini. Mungkin ada yang Ko Ferry mau tambahkan? Sudah cukup sih ya. Saya ingin mengingatkan aja kalau kita trading itu jangan sampai berkutat dengan keribetan ya, keribetan. Karena semakin ribet, pengambilan keputusan semakin membingungkan, artinya akan membiaskan keputusan kita pada saat trading. Jadi gunakan tools-tools yang sederhana, karena dengan yang ribet itu belum tentu cuan gitu ya. Mungkin itu dari Saya saya sangat pesannya. setuju. Betul sekali Ko Ferry. Makanya di chatnya kita simpel-simpel aja. Yang berbobot apa? Diskusinya teman-teman. Oke, selamat bertumbuh teman-teman bersama Wisdom Invest dan juga bersama Ko Ferry. Sampai jumpa di kemudian hari. Pastikan kita bertambah baik hari demi hari. Terima kasih, winner. Thank you semua. Saya akhiri ya sesinya kali ini. Sip, makasih Ko Fer. Oke, thank you. Bye-bye.